Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Pangale, yang saya hormati para kepala desa yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para asatir, jamaah Maulidan yang saya banggakan, yang saya muliakan. Suara saya kecil ini atau mic-nya yang kecil, saya tidak tahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa, mempertemukan kita di tempat ini dengan suasana kekeluargaan, suasana kegembiraan dalam kaitan mensyukuri kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga selawat dan taslim kita senantiasa menghaturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai khatamul anbiya, Nabi yang terakhir, Nabi sebagai imamul mursalin, penghulu dari seluruh rasul yang ada, dan juga Nabi sebagai uswah hasanah, ikutan terbaik kepada kita semuanya. Kalau saja Nabi yang terakhir, berarti sudah tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadiran saya di tempat ini karena beririsan sesama alumni pesantren As-Adiyah, dan tentu juga skop utamanya karena kita sesama umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Sekalipun kita ini berbeda turunan, berbeda suku, tetapi pada prinsipnya kita ini adalah bersaudara, dipersaudarakan oleh agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan seagama. Oleh karena persaudaraan sedara, persaudaraan setanah air itu hanya sebatas duniawi, tapi persaudaraan karena seiman itu bukan hanya duniawi, tapi sampai hari akhirat kelak insyaallah. Hadirin jamaah maulid yang saya muliakan, anak-anak kita yang tampil ini tadi itu tidak terlepas daripada binaan daripada alumni pesantren As-Adiyah. Kita tahu bahwa pesantren As-Adiyah itu adalah pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Berdiri sekitar tahun 1930-an, yang didirikan oleh Andre Gurta Ki Haji Muhammad As'ad. Beliau ini adalah putra Bugis yang dilahirkan di kota suci Mekah, yang diajar langsung oleh orang tuanya, diajar langsung oleh orang Arab, dan dia hafal Al-Quran masih usia belasan tahun. Bahkan beliau itu sudah diangkat jadi imam Masjid Haram dalam usia 12 tahun. Itu artinya pendiri pesantren As-Adiyah sebelum sampai 10-an tahun itu sudah hafal Al-Quran.
Jadi pondasi agama yang paling kuat itu adalah menghafalkan Al-Quran. Karena itulah syariat daripada kita. Makanya kaum muslimin sekarang ini menjamur di mana-mana ada pondok. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, berhati-hatilah memasukkan anak di pondok itu. Oleh karena tidak sedikit anak itu membawa pemahaman yang bertentangan dengan orang tuanya. Dilarang lagi berzanji, dilarang lagi tahlilan, dilarang lagi baca talqin, dilarang maulidan, dilarang mendoakan orang tuanya. Kalau begitu apa yang tidak dilarang? Banyak sekali larangan. Makanya jamaah perlu kita hati-hati mencari pondok yang kira-kira betul sepaham dengan kita dan pemahamannya itu diyakini benar oleh karena dibawa oleh ulama-ulama yang kita akui keabsahan keilmuannya. Sedikit saya mau bicara bahwa sebelum datangnya Wahabi di Saudi itu tahun 1925-an ke belakang, itu yang banyak berkuasa adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti pemahaman keilmuan yang dibawa Ki Haji As'ad, seperti ilmu yang dibawa oleh Ki Haji Junaid Sulaiman, seperti ilmu yang dibawa tokoh-tokoh ilmuwan yang ada di Indonesia, termasuk Hasan Bandu dan termasuk juga Ki Haji Hasan Asy'ari. Itu semuanya berasal dari guru yang sama. Tapi kemudian terjadi semacam perkongsian, ya, Wahabi itu menghendaki penguasaan dari aspek materi keilmuan agama, yang kemudian Ibnu Saud menghendaki kerajaannya, maka menyatulah kedua unsur tokoh ini yang pada akhirnya Saudi itu dikuasai oleh turunan Saudi. Nah, sekarang disebut dengan Saudi Arabia, itu dari Ibnu Saud, ya. Yang kemudian tokoh agamanya dibesarkan oleh orang Wahabi, karena itu merupakan perkongsian. Sehingga apa yang terjadi saat itu, ratusan ulama, bahkan ribuan ulama Sunni itu dibunuh, Pak, di kota Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama-ulama kita yang tadinya tinggal di kota Mekah, yang Bugis kembali ke Bugis, yang Mandar kembali ke Mandar, yang Jawa kembali ke Jawa. Itu tidak lepas karena pemberontakan yang terjadi, pembunuhan terhadap ulama-ulama Sunni yang ada di kota Mekah saat itu. Makanya kaum muslimin, kalau ada yang mengatakan, wah, pahammu itu kayaknya tidak benar. Mengapa? Saudi itu kan adalah pusat peradaban Islam. Mengapa ilmu itu bertentangan dengan yang ada di Saudi? Perlu kita pahami bahwa sebelum berkuasanya Wahabi itu, yang sebetulnya secara keilmuan yang berkembang itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah yang datang di kampung kita, menebarkan ilmu yang mengajarkan perlunya selawat, perlunya ada maulidan, perlunya ada miraj, perlunya ada tahlilan, dan sebagainya dan sebagainya. Ini perlu dipahami. Nah, kemudian muncul lagi persoalan sekarang, bahwa apa yang diajarkan kita ini adalah bid'ah. Banyak buku-buku kecil yang diterbitkan. Jadi kalau bapak-bapak ke Saudi, ya apakah itu Saudi Arabia, tapi Saudi Arabia Ummul Qura tidak terlalu ketat, tidak terlalu ekstrem seperti Madinah. Jadi kalau Ummul Qura itu masih ada tokoh-tokoh Sunni yang diberi kesempatan untuk belajar. Sebutlah mantan Menteri Agama kita, Profesor Haji Agil Munawar, Profesor Agil Siraj, itu semuanya dari Ummul Qura. Tapi pemahamannya masih kuat dan kental dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Bapak Ibu perlu kita hati-hati. Itu ada dua macam. Ahlus Sunnah wal Jamaah
ada yang menjadikan tokoh sentralistiknya dari aspek teologi adalah Hasan Asy'ari. Ya. Tetapi ada juga yang menjadikan tokoh sentral teologinya itu adalah Wahabi. Nah, inilah yang berbeda di aspek teologinya. Kemudian dari segi aspek akhlaknya, atau tasawufnya itu juga berbeda. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita banyak anut, itu tokoh akhlaknya adalah Al-Ghazali. Tapi kalau mereka itu tidak jelas. Kemudian dari tokoh mazhab kita, mazhab fikihnya, yakni kita bangun dari 4 tokoh besar itu. Mulai dari Imam Abu Hanifah, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang saya muliakan, ini saya jadikan sebagai mukaddimah supaya kita paham betul daripada mata rantai keilmuan agama, sehingga kita paham betul dan berhati-hati. Mengapa? Yang kita khawatirkan jangan sampai setelah kita meninggal dunia ini seperti tidak ada hubungan lagi. Ya mati-matilah sudah, tidak pernah ziarahi kuburan, tidak pernah mendoakan, tidak ada, pokoknya sudah putus hubungan. Apa yang pernah kamu lakukan itulah yang kamu terima. Padahal tentu kita paham bahwa kita ini melahirkan anak bukan hanya sekedar pelanjut generasi, tetapi sekaligus melanjutkan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Makanya dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa thalathin." Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Salah satu di antaranya adalah awwaladan sholeh yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Celakalah rasanya kita sudah sekolahkan anak, capek-capek, habis pikiran, habis waktu, habis duit, tapi tidak pernah anak itu mengirimkan Fatihah setelah kita meninggal dunia. Tentu bukan itu anak yang kita harapkan. Hadis Nabi SAW ini memberikan jaminan bahwa anak yang terbaik itu adalah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bahkan hadis Nabi SAW itu jelas sekali. Allahumma filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana kira-kira dengan ayat ini? Bagaimana dengan hadis ini? Dan di mana kita mengamalkannya kalau bukan untuk kedua orang tua kita? Celakanya saya katakan, anak kita sudah ajari membaca Al-Quran, sudah habiskan biaya, ternyata tidak mengirimkan Fatihah setelah kita meninggal. Hadirin yang saya muliakan, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, ada orang pada masa hidupnya sungguh sangat sederhana amalannya. Bahkan ada orang boleh dikata amalan-amalannya tidak sempurna pada masa hidupnya, tapi setelah dia masuk ke dalam kuburan, ternyata dia termasuk orang mewah tempatnya di dalam alam kubur itu. Mengapa kaum muslimin? Karena anaknya itu tidak pernah putus-putusnya untuk senantiasa mengirimkan doa-doa terbaik kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang saya muliakan, ini semacam mukaddimah dalam rangka memasuki Maulidan. Saya kembali kepada persoalan Maulidan. Maulid ini kalau kita berbicara, karena ada orang sedikit-sedikit apa dalilnya, sedikit-sedikit apa hadisnya, sedikit-sedikit mana ayatnya. Kalau semuanya itu harus pakai ayat, saya tidak tahu Al-Quran itu berapa ratus juz mestinya, ya kan? Banyak hal kita lakukan tapi tidak ada dalilnya. Tapi kita punya kaidah yang jelas. Apa itu? Al-ibaha kullu syai'in al-ibaha. Ya, segala sesuatu itu boleh, ya. Nah, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kita melihat karena yang kita lakukan ini tidak ada yang melarang dan tidak ada yang memerintahkan, maka itu masuk dalam kategori muamalah. Jadi al-mu'amalatu al-ibaha illa ayyadullat dalil bitahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sekarang kita melihat
Bagaimana dengan maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Kalau kita meminta dalilnya itu tidak ada yang jelas, tapi yang pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri yang menghormati kelahirannya dan memaulidkan dirinya sendiri. Apa buktinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa Anda puasa Senin?" Ternyata karena hari Senin itulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan maulid, itu berarti melakukan, menghormati apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka secara logika orang yang tidak mau melakukan maulid, tidak memperhatikan kelahiran Nabi, berarti dia menantang apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, sampaikan kepada kita. Akan tetapi perlu kita lihat bahwa kalau mau maulidan, ya tentu kita harus maulidan seperti Nabi dengan cara puasa. Yang namanya melaksanakan maulidan tidak ada aturan bahwa harus seperti ini. Itu kaitannya dengan muamalah dan sangat tergantung dengan tradisi yang ada. Jadi kita ini maulidan tidak ada perintah, tetapi yang jelas sumbernya kita melihat dari hadis Nabi SAW. Jadi kalau ada orang bertanya apa dalilnya, cukup itu, bahwa Nabi SAW mengapa melakukan puasa Senin, itu karena menghormati kelahirannya. Dan anehnya bin ajaib, kalau ada orang dia mengikuti ulang tahun anaknya, ulang tahun daerah, tetapi dia sendiri tidak melakukan maulid, ini kan aneh namanya, ya kan? Ya, apalagi sekarang ini hampir semua orang melakukan ulang tahun, ya kan? Tapi kalau ulang tahunnya Nabi dia tidak mau melakukan, tapi ulang tahunnya dirinya sendiri, ya anaknya, istrinya dia dirayakan. Ya gimana? Rasul SAW justru itulah manusia yang paling penting kita rayakan. Mengapa paling penting Rasul SAW kita rayakan kelahirannya? Dikatakan dalam sebuah hadis, laulaka ma khalaqtul aflaq. Sekiranya bukan karena kamu, sekiranya bukan karena kamu Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan apa yang ada ini. Secara logika, bumi, matahari, bulan, bintang, dan termasuk kita semuanya ini ada karena adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu, apakah ada makhluk yang sepatutnya kita hormati, banggakan, peringati maulidnya, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anak kita belum tentu memberikan apa-apa, tapi kenapa kita rayakan? Tapi maulidnya Nabi SAW kita tidak mau rayakan. Ini kalau kita berbicara secara logika. Bahkan dikatakan kita ini hadir di dunia, ada di dunia, itu tidak lepas karena kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kalau saja kita berandai, andaikan tidak ada Muhammad, maka kita pun tidak ada di dunia ini. Maka bumi ini pun tidak ada, matahari ini tidak ada, langit tidak ada, dan lain-lain semuanya itu tidak ada. Ada karena adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita syukuri kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu menjadi pertanyaan, untuk apa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hadir? Tentu tiada lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di muka bumi ini tujuannya menjadi rahmat. Meloi mancaji pamase lauri di mana. Betuana ada engkangenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancaji pamase batua nasaba benengede igaga mancaji mana kita upusah. Mancaji mana kita udena irisa biasanya agama. Mancaji mana kita udena irisa makipuang, dena irisa masempaja mapuasa dan lain sebagainya. Tapi karena kehadiran Muhammad SAW itulah yang mengajarkan kita semuanya. Sehingga dalam teologi itu kan ada dua yang kadangkala bertentangan. Ada namanya teologi Mu'tazilah dan ada teologi Ahlus Sunnah. Maka di teologinya Mu'tazilah, manusia dengan kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya, ada akal, ada rohani,
ada jasmania, manusia tanpa diturunkan namanya nabi, rasul dan kitab, manusia itu tetap bertuhan dan pasti dia paham akan adanya yang namanya Tuhan. Dan kenyataannya saya tidak tahu kalau daerah Mamuju. Kalau daerah Bugis itu ada namanya puas sewai. Itu konsep sebelum datangnya ajaran Islam. Jadi sudah ada istilah puas sewa, puas sedi, sama hanya kalau kita katakan Tuhan yang esa. Manusia itu pasti tahu konsep adanya Tuhan walaupun manusia itu tidak diberikan wahyu. Tetapi manusia tidak bisa menjangkau ada Tuhan satu, Tuhan apa, akhirnya muncullah namanya banyak Tuhan. Ya, multi Tuhan. Ada namanya Tuhannya air, ada Tuhannya api, ada Tuhannya angin. Itu manusia sadar bahwa ada Tuhan yang maha hebat di dalam kehidupannya. Cuma dia tidak dituntun oleh wahyu, sehingga dalam bertuhan pun kadang-kala salah. Meskipun ada benarnya seperti Tuhan pas sewai, tetapi dia tidak mampu mendekat kepada Tuhan yang sesungguhnya tanpa dengan ajaran agama. Makanya teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan betul manusia bisa sadar bahwa Tuhan itu ada, tetapi manusia tidak bakalan mampu menyatakan terima kasih dan tidak akan mampu bagaimana caranya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Maka dari pemahaman inilah teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu wajib diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benenge degaga Nabi Muhammad SAW dena irisa maka pikir caranya isompa puangit. Tidak jelas bagaimana kita caranya sholat, bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apa? Tidak ada syariat, tidak ada wahyu, tidak ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya itulah manusia membutuhkan namanya rasul. Makanya kehadiran Nabiullah Muhammad SAW sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Makanya kaum muslimin sangat perlu kita bersalawat, bermaulidan untuk mengingat orang yang amat berjasa terhadap kehidupan kita. Bisa dibayangkan kalau orang tidak puasa bagaimana siksaannya nanti di hari kemudian. Orang yang tidak zakat bagaimana nanti di hari kemudian. Orang yang macam-macam hidupnya bagaimana kalau bukan Rasul SAW semuanya itu yang menyampaikan kepada kita. Makanya kaum muslimin, karena bentuk kesyukuran kita atas lahirnya Nabiullah Muhammad SAW, kita membuat apapun aksesoris itu bagian doa-doa kita persembahkan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seperti ini, ada batang pisang, kemudian ada telur, kita dekorasi dan sebagainya. Secara filosofi tidak hanya sekedar dibikin begitu, tapi punya makna, pesan-pesan makna. Itu bagian untuk mensyukuri kehadiran Nabiullah Muhammad SAW. Yang pertama di situ ada batang pisang. Apa maknanya batang pisang? Batang pisang itu adalah tumbuhan yang paling mudah tumbuh. Dan meskipun sudah dipangkas, dipotong, asalatannya toko nemu cungkil, insya Allah tumbuh lagi itu. Ya, itulah pisang keistimewaannya. Dan tidak bakalan mati sebelum dia berbuah. Maka apa artinya? Jadilah kalian pengikut Nabiullah Muhammad SAW papada launa utiewe ajamu mate narekodemu abere dece lauri padamu patau. Jadi jangan sampai engkau uti lebih dimuliakan daripada tauwe, lebih melebihi uti na tauwe. Maka demagai nareko engka tahu dena kana bere de cina mate sementara uti dena mate nareko dena purma buah. Ya kan? Kecuali mutu batu tu mandras itu dia. Ya kan? De pana mate utiewe coko si anakna. Ya. Matengangi mabuah indona dena minta mabuah si anakna. Itu artinya jadilah pengikut Nabiullah Muhammad SAW seperti pisang, selalu memberikan kebaikan-kebaikan terhadap sesamanya umat manusia. Bahkan yaro utiewe de penayan ribuana
ya dipakai memang di daunah, dipakai ni mabu barongko, dipakai ni mabu banda-banda, makai guna. Niki nariko angka tau maka kumbalana, maka betana dene irisa maka da age yaitu gau kako, lebih uti ni alena, ya, akan lebih uti tanah daripada ikut tu. Magai uti yang kegunana, niki ikut dia irisa age yang kegunaku, ya kan? Makanya kita bermaulid menjadikan batang pisang sebagai bagian terpenting, maksudnya pesan-pesan moral bahwa jadilah umat Nabiullah Muhammad SAW seperti pisang, tidak bakalan mati sebelum memberikan suatu manfaat. Hadirin yang saya muliakan, yang kemudian di situ kan ada telur, agak tahu si gunanya telur, yang pasti gunanya ko yandre menyangkut, ya kan? Yang pertama kita harus pahami bahwa telur itu adalah bagian makanan paling mudah kita dapatkan dan bisa mengenyangkan. Nariko bale magai isapa paritasi di mepa di apa di tasie lopi di tasie malai. Nikia yang namanya telur, itulah sebabnya dulu hampir semua rumah ada telurnya. Dalam artian dia memelihara ayam, namun ini sendi dua manu dari bolana. Pokoknya engkas baka kurigato, maka namagai narikode gaga balik, apir telur yali nasi, ya kan? Ya. Itu artinya apa? Telur itu mudah diperoleh dan sangat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Itu artinya apa? Kita ini umat Nabiullah Muhammad SAW, jadilah seperti telur, mudah didapatkan dan mudah memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Nade kong kato de napakro, ulela bir mapira manu depan mapira tahu. Iya, itu telah telur. Jadi telur itu sangat mudah. Itulah sebabnya orang dulu, khususnya di daerah kita ini di Sulawesi, ya rata-rata ada tangganya orang di belakang. Kalau ada tamu datang, tidak ada ikan, dari pintu belakang itulah kita jalan ke rumahnya tetangga. Ada tamuku, tapi dia gagal balik ketelota, nasan ketuku dibakai. Lo keniale. Ya, jadi dari situlah kita naik jamulah tamu kita. Meskipun itu hanya telur tidak ada ikan, tapi itu memberikan kepuasan. Jadi telur itulah bagian makanan yang bisa mengenyangkan kita. Kemudian telur itu kan ada 3 lapisannya. Engka ulina, engka to mapute, daging yang putih, dan ada juga yang kuning. Sebagian ulama mengatakan bahwa itulah simbol syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mulai dari Islam, kemudian iman dan ihsan. Aja nih terangkaru melampil ada. Nah, yang kemudian perlu kita pahami bahwa telur seperti itulah modelnya. Sungguh pun sederhana, tapi pesan-pesan moral yang ada di dalamnya sangat-sangat tinggi. Maksudnya apa ya ulama ta? Ya ulama ta dena bicara bawah. Niki penuh dengan simbol-simbol yang seharusnya kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Jaki maka da aga si dalilene ustaz. Mega tutu makuku mega lada pakutanana. Ini santri riolo. Pokoknya maka deni ande guru tak sami nawatana selesai. Jadi deni aku tanah aga dalilena, tapi maka daki bawa dalilena. Aga dalilena. Pokoknya guruku pigau yero. Ya kan? Ini ro dalilena. Ya. Jadi ko guru tak pigoi yakin ki maka da anu tonge yaitu. Nah sebab guru tak pulpa disengena tidak mungkin dapat dongo-dongo. Itulah kita lakukan. Jadi ulama-ulama dulu itu banyak simbol-simbol yang diberikan sebagai bagaimana kita menggunakan akal untuk memikirkan mengapa ini. Jangan yang kita tanya apa dalilnya, yang kita tanya mengapa ini. Sehingga yerot telo yetopatun nasoku narekonka sokona. Dewi sengi konka soko piko guys. Iya. Iya. Kenapa kira-kira songkol? Magi tanya Andre, ya kan?
Jawabnya itu yeronan rewe nareko manaswi masara sarang. Ya kan? Tapi kosoko si pijak-pijak. Apalagi ke di bampa tau nih, ya kan? Pada napa nih siamo. Itu artinya kalian umat Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan syariat dengan baik, kalian harus bersatu. Nareko padate di umat sele malote degaga dia adece. Ye masih dia saya kira nareko tanya ase dinget tadi di janji. Bayangkan catnya bawa, saya yakin tidak semua orang setuju catnya warna kuning ini. Kata orang makan dia putih misalnya. Kata orang makan dia kuyak coklat. Kata orang makan dia kuyak udara. Tetapi apa yang terjadi? Tidak bisa semuanya itu kita salurkan keinginannya. Nah sebab tembok saya dibaloi cek. Beneng 10 masjid, maka diikut cek udara sedi, cek onyi sedi, cek putih sedi. Tapi masalahnya sedi bah masjid bangun. Ini yang kita mau cek. Jadi gimana? Tapi kok itu cipolo onyi, cipolo putih, cipolo kudara, masjid mak balo-balo semua. Ya kan? Kama jairi temakro. Akhirnya apa? Itulah sebabnya di dalam Islam perlu ki masjid dan setiap kali kita bersatu mesti ada yang namanya pemimpin. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis maksudnya nareko ongka koma depunga 2 telu tau akai set di punggawa kutub. Jadi kue angka ya secama tomato melebita nareko camae maka da mapa kue dena wadi maka da desa mapa ko lain si sale itu sana itu. Tapi ro cama dena wadi maka da perintah maka da mapa kue lai tu nai huelo bupati we. Nah sama itu berjenjang yang namanya kepemimpinan itu. Jadi itu ajaran agama. Nabi Muhammad SAW nareko angka komanda punga 2 telu tau akai se di sebagai pemimpin. Nah agi na pau yang jadi pemimpin, maka itulah yang kita ikuti. Itulah tadi. Nah sebab di sini ada pengurus masjid, aja tosu tu manca di mana pugawana masjid. Maka deni matu pengurus masjid nomor sedi kita cat warna kuning. Megatosi mundri ade ya warna putih, ya warna hijau. Itu gana lo yang telinga apa itu? Karena kita yang mengangkat sebagai ketua, maka apapun yang dikatakan ketua itu, itulah kita turuti. Hadirin yang saya muliakan, makoto propema matu, dena mita pemilihan kepala desa tawe, ya tergantung. Jadi apapun yang kita berikan suara kepada siapapun, maka apapun yang diperintahkan nanti kita harus ikuti. Nah sebab ini mau pilih, ya kan? Ini pilih. Nah nih mungkin ada yang mengatakan, wah saya kamu kayak yang memilih itu dan saya tidak suka itu. Tidak boleh seperti itu. Nigi ya sedingi maiga masedi maka dia pilih atau ke yero taraka yero ya sedi mekalinga wi adan. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari ko angka tau na puji to si bantai pemerintah edena ceri salompe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan. Yang kemudian di dalam bermaulidan ini tentu ada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin diharapkan bagaimana kita supaya bisa menjadi bagian daripada itu. Maka daga umat sallam lebih ke hadir yakni Nabi Muhammad SAW na pancaji ku umatna angkeri tengata mancaji nabi rasul supaya magai mancaji rahmatan lil alam. Aja na bawa Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rahmatan lil alamin, itu artinya simbol bahwa umatnya Nabi itu pun juga menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kalau dia berada di satu desa, dia juga rahmatan lil desa. Kalau engke di Camai rahmat ali Cama, kok engke di kabupaten dia rahmat di kabupaten itu. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Engke ku desa mapa kadear, engke ku di kecamatan tem masalah na fugau. Ya tentu bukan itu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW dia memiliki rahmat lil alamin untuk apa? Untuk umatnya juga menjadi rahmat lil alamin. Makanya dimanapun kita berada, jadilah orang yang bermanfaat. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas.
sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberikan kemanfaatan terhadap sesamanya umat manusia. Jadi narekomelo ki mancaji tau madece, tahu apa, berbuatlah sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada orang. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, "Iza mata ibnu Adam yang kata amalu, narekomate ni anak apona Adam, mapetuni yang manena amalana, illa min salasi, kecuali dengan 3 hal. Kenapa 3 hal itu dikecualikan? Karena itulah yang banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Pertama adalah sedekah jariyah, amal-amal lari seperti masjid ini yang tadinya sudah membangun. Meskipun sudah meninggal dunia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi dia senantiasa tersubsidi di dalam alam kuburannya kebaikan-kebaikan. Nah, itu karena apa? Dia memberikan kemanfaatan. Kemudian ilmu yurtafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia bermanfaat terhadap sesamanya umat manusia. Awaladen saleh, atau dia menjadikan anak yang saleh. Disinilah adilnya Rasul SAW mengapa menggunakan kata-kata waladen saleh, bukan binton dan bukan ibnon. Jawabnya adalah narekoma kadek ibnon, anak kandung mega to kasih tahu digaga wijanna. Urane ada juga yang mandu digaga kasih wijanna. Apalagi kode metode nabene pada mabela di wijanna. Ya. Makunre makoto paropaime, angkato mandul, angkato degaga temanna. Jauh juga seperti ini. Nah, karena adilnya Rasulullah SAW, yang namanya anak soleh tidak mesti selalu lahir dari sulbi kita. Jadi kalau ada anaknya sepupu kita tidak bisa biaya sekolahnya, kita ambil alih. Kalau anak itu menjadi orang yang soleh, dia membelanja dirinya sendiri nanti, dia bersedekah, dia melakukan ibadah haji, semua kebaikan yang dia lakukan ada juga pembagiannya kepada diri kita. Ini seringkali saya ceramahkan, bahwa melakukan ibadah umrah apalagi berkali-kali itu baik, tapi ada amalan yang jauh lebih baik daripada itu. Kenapa? Narekomendre ke umrah sekali habis uang 35 juta, sudah selesai melakukan umrah, sudah selesai. Tapi nareko anak-anak ialah ipas sekolah, gangkana mancaji anak-anak matuju, semua kebaikan yang dia lakukan itu beririsan dengan amalan yang ditransfer kepada diri kita. Bisa dibayangkan. Apalagi roh anak-anak matu, nareko joki umrah, joki umrah kita juga dapat pahala. Yeroan anak masih sedekah, kita juga dapat sedekah. Anak itu pergi haji, kita juga dapat pahala. Anak itu nantinya berbagai macam rezeki karena kita yang menjadikannya orang saleh mendapatkan, maka itu pun juga selalu terkirimi kepada diri kita. Makanya kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hadir kepada kita semuanya menjadi rahmat. Tentu harapannya agar kita semuanya juga menjadi rahmat terhadap keluarga kita. Jangan kita ini seolah-olah tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Siapa yang dimaksudkan tidak berterima kasih kepada Allah? Ada hadis qutsinya. Al-aghniyau wukalai wal fukarau iyali. Fa in bakhila wukalai ala iyali la azabtuhu wala ubali. Ya anak adik-adikku dari pesantren Asadiyah, ini satu kali saja diucapkan oleh guru Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, langsung saya tangkap dan saya hafal sampai sekarang. Nulle mega makuramo padose roto kapa. Ya. Jadi agi-agi nafo guru tak langsung terserap. Ada beberapa hadis saya langsung terima dan langsung hafal sampai sekarang. Apa maksudnya? Orang kaya itu adalah wakil Allah. Jadi jangan anggap kekayaan ini adalah untuk diri sendiri. Itu hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan dan harus kata syukuri karena yang diberi keamanan adalah kita. Wal fuqara'u iyali, dan orang fakir itu adalah tanggung jawabku kata Allah. Fa in bakhila ukalai ala iyali la azabtu wala ubali.
manakala yer wakili na pong Allah Ta'ala masiki law ridepon pong Allah Ta'ala, niscaya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak tanggung-tanggung. Jemaah yang saya muliakan, saya kira inilah yang sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.